Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kumpulkan kita bersama-sama di tempat yang penuh barakah ini, di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semua yang hadir Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah kabulkan semua cita-citanya, dan mudah-mudahan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di akhirat dan di surganya. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Saat Allah Subhanahu wa taala menuntun kita di dalam hadir di kajian-kajian muslimah, hadir di kajian-kajian yang mengantarkan kita ingat kepada Allah dan Rasulnya, maka hakikatnya kita adalah wanita-wanita yang Allah inginkan kebaikan menyertai kita. Itu adalah merupakan sebagaimana yang Nabi kita telah sabdakan, man yuridillahu bihi khair yufaqqihuhu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka orang tersebut akan diberi faham terhadap agamanya. Orang tersebut akan dituntun untuk mau mencari tahu lebih tentang agamanya. Orang tersebut akan dituntun, hatinya tergerak, langkahnya ringan. Apa yang dicari? Yang dia cari tempat-tempat kumpul yang menambahkan keimanan di dalamnya. Itu merupakan tanda besar. Tandanya bukan hanya orang ini mau hijrah. Tandanya bukan hanya orang ini adalah orang yang mau isi waktunya dengan kebaikan, bukan. Tandanya yang paling besar adalah Allah mau. Ini kan beda sama yang kita mau. Kalau yang kita mau bisa jadi rusak di kapan-kapan waktu. Tapi kalau sudah Allah yang mau itu pasti jadi. Kalau udah Allah punya mau, pasti benar. Apa yang Allah punya mau? Allah mau kita jadi orang baik. Allah mau kita dapat kebaikan. Maka subhanallah, saat kita menyadari arti daripada hadis ini, gak ada kata yang bisa kita ucap melebihi rasa syukur kita yang memuncak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah pilih kita. Allah pilih kita menjadi hambanya yang dipilih. Untuk apa? Untuk mau mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang dipilih, Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan ini bukan cuma hari ini, tapi kita berharap di setiap waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala antarkan kita untuk menjadi pribadi yang selalu Allah inginkan kebaikan menyertai kita. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan orang kalau sudah Allah inginkan kebaikan baginya, ini disebut oleh salah seorang ulama menyikapi tentang hadisnya Nabi, ilmu itu ada dua katanya. Ilmu zahir, ilmu batin. Kalau ilmu zahir itu tentang apa? Ilmu zahir itu adalah tentang sholat, puasa, zakat, itu ilmu zahir. Dan ilmu zahir aja kita perlu belajar. Apalagi di dalam kesempatan kita berkumpul hari ini, kita sama-sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah akan dirayakan bersama oleh kita dan seluruh umat Islam pada hari esok ya, insyaallah ya. Hari Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di dalam kemuliaan yang tersirat di balik Isra wal Mi'raj? Ada perintah sholat.
Di mana perintah sholat bagian daripada ilmu yang mana ini? Ilmu zahir apa ilmu batin ini? Ilmu zahir ya. Ilmu zahir. Bahwa di dalam perintah sholat itu tentang ilmu zahir. Kita diminta menunjukkan pengabdian kita melalui suatu ritual ibadah. Sholat. Itu suruh sholat. Sujud, ruku, ya, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil juga bisa ngerjain ini. Maaf, non muslim juga bisa ngerjain ini. Kan gitu. Coba non muslim ada nggak yang pura-pura sujud, pura-pura sholat, pura-pura pakai peci, pura-pura pakai mukena? Ada. Kalau ngomongin amal zohir, siapa juga bisa. Tapi yang kadang-kadang suka bikin kita malu, amal zohir kadang-kadang kita sendiri ngerjainnya berasa berat. Ngerjainnya berasa berat. Berarti apa? Kalau kita dalam mengamalkan amal zohir aja masih kewalahan, berarti gimana caranya kita bisa dapat ilmu batin? Yang mana ilmu batin itu juga sama pentingnya perlu kita kejar dalam hidup ini. Dan siapa orang yang pengen ibadahnya itu sinkron, zohir sama batinnya sama-sama ibadah, berarti dia sudah betul-betul menguasai ilmu. Tapi kalau cuma punya ilmu zohir doang, batinnya kagak, berarti dia belum punya ilmu yang sesungguhnya. Dia baru punya ilmu zohir. Bisa jadi ilmu zohir ini belum tentu menandakan sholatnya, sedekahnya, ibadah-ibadah lainnya diterima apa kagak. Diterima apakah? Diterima apa kagak. Makanya dalam perihal Isra wal Mi'raj, itu kan Nabi SAW begitu menghadap kepada Allah, menerima satu mandat perintah sholat berapa kali? 50 waktu. Nabi itu emang baik bener. Dari saking baiknya Nabi, malu sama Allah, nggak berani protes. Langsung aja itu perintah diterima. Iya, turun baru nyampe ke langit ke-6 ketemu sama siapa? Nabi Musa. Kenapa langit ke-6? Karena langit ke-7 Nabi Ibrahim gak punya banyak pertanyaan. Tapi kalau Nabi Musa banyak nanya. Makanya begitu kehadang di langit ke-6 ketemu sama Nabi Musa nanya, apa yang Allah wajibkan kepadamu dan umatmu? Nabi Muhammad jawab, Allah wajibkan kepadaku dan umatku sholat 50 waktu. 50 waktu, kata Nabi Musa bilang. Umatmu gak akan sanggup. Sana balik minta keringanan sama Allah. Singkat hadisnya, Nabi bulak-balik naik turun berapa kali Bu? 9 kali banyaknya. Sampai sudah dikurangin 5, Nabi bilang udah cukup, saya udah kagak punya muka lagi mau minta keringanan. 5 waktu, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala berkata, telah kutetapkan apa yang kutetapkan. Kuperintahkan sholat 5 waktu tetapi kuberikan pahalanya 50 waktu. Ini bentuk dari rahmatnya Allah. Turun Nabi SAW. Begitu Nabi turun, perintah sholat mulai diberitahukan. Nabi sholat kapan yang pertama? Sholat zuhur. Sholat zuhur pertama Nabi diajari nama siapa? Malaikat Jibril. Jadi sholat itu ternyata bukan maunya kita, tapi sholat ada caranya. Itulah yang disebut dengan ilmu. Sholat bukan sembarang pilihan. Wah kalau saya maunya zuhur aja, asar aja, giliran maghrib, isya belakangan dah kalau sempet aja. Atau subuh kalau kebangun aja. Kita gak bisa milih. Kalau diperintahin 5 berarti 5-5-nya harus dikerjain. 5-5-nya sama wajibnya, bukan zuhur doang yang wajib, bukan asar aja. Semuanya sama wajibnya, berarti siapa yang ninggalin salah satunya, dosanya sama besarnya. Itu gak ada yang pilih-pilih. Wah, tapi Nabi kasih ciri-ciri, pengen tahu gak orang munafik yang kayak gimana modelnya? Orang munafik siapa? Yang paling berat ngerjain sholat isya sama sholat subuh. Dia tuh yang berat ngerjain sholat isya malah sholat subuh, berarti ciri-ciri orang munafik. Dikasih tahu sama Nabi, kalau munafik paling berat sholat isya sama sholat subuh.
Kenapa? Karena lagi enak-enaknya tidur. Lagi pules-pulesnya tidur, subuh dibangunin buat sholat. Padahal ini baru ibadah apa? Ibadah zohir. Ini baru ilmu zohir. Adapun ilmu batin, nah ini ilmu batin kan berarti kan ilmu menyangkut hati. Begitu masuk ke ranahnya ilmu batin, wama ilmu batin ya Rasulullah. Apakah ilmu batin itu wahai Rasul? Rasul jawab, nurun yugdhifu fi qalbi 'abdin. Kalau ilmu batin itu berupa cahaya yang Allah sisipkan di hati seorang hambanya. Berarti hatinya itu diberikan pencerahan. Hatinya tidak buta. Hatinya tidak tertutup. Hatinya bisa melihat sesuatu yang tak kasat oleh mata. Melihat apa? Melihat kebenaran. Melihat kebaikan. Nurun yugdhifu fi qalbi 'abdu idza dakhala infasah wan syarah. Kata Nabi, ini cahaya kalau masuk ada apa? Ada ciri-ciri? Ada infasah wan syarah. Hatinya menjadi luas, menjadi lapang. Berarti kalau kita hari ini mau ukur, punya nggak kita ilmu batin, ukurannya hatimu luas apa kagak? Hatimu lapang apa kagak? Itu nandain hati kamu ada ilmunya apa kagak? Siapa yang hatinya berasa lapang, artinya hatinya punya ilmu. Tapi siapa yang hatinya berasa sempit, walaupun sholat 5 waktu, walaupun puasa Ramadan gak ninggal, walaupun sedekah tiap hari, walaupun mungkin hadir kajian kemana tempat, berarti dapat disimpulkan ilmunya cuma sampai ilmu zohir, gak sampai ilmu batin. Tapi kalau yang bicara ilmu batin ini cahaya. Nah, tahu nggak? Setiap kita hadir kajian itu, sebagaimana Allah SWT menurunkan ilmu di dalam akal pikiran, Allah juga nurunin ilmu di dalam hati. Jadi kalau ibu bisa bayangin ya, lagi duduk nih di sini, turun ilmu dari Allah, dari nasihat guru-guru, masuk ke mana? Ada yang masuk ke akal, ada yang masuk ke hati. Masuk ke akal, alhamdulillah, otaknya udah mulai bisa mikir. Dia tahu kalau ninggalin sholat haram, gak berani dia. Dia tahu kalau sumpamanya buka aurat itu dilarang, gak berani dia. Dia mulai paham, otaknya bisa mikir. Kalau judi online itu dilarang, maka dia gak berani pinjam-pinjam duit online. Takut kelilit riba, gak berani dia. Dia mulai paham, durhaka sama orang tua gak boleh. Otaknya bisa mikir, tapi hatinya belum tentu. Masuk gak ilmu ke dalam hatinya? Lihat dulu, lapang kagak? Hatinya luas enggak? Hatinya sempit apa bahagia? Hatinya dirundung banyak masalah yang dia rasa, atau hatinya merasakan ketenangan yang begitu luar biasa? Itu beda. Nurun yugzifu fi qalbi abdi idza dakhal infasah wan syarah, kata Nabi. Itu cahaya kalau udah masuk hati makin lapang. Berasa kayak ada cahaya turun dari langit, terus tiba-tiba masuk ke dalam hati. Kalau udah masuk ke dalam hati, hatinya lapang. Berasa ya masalah begitu mah kecil. Ada ujian begini, ringan. Beda sama orang yang berasa satu masalah udah kayak punya 1.000.000 masalah. Banyakan mana orang sekarang? Satu masalah kayak ada banyak masalah, apa orang yang banyak masalah tapi kayak gak punya masalah? Banyakan mana orang hari ini? Satu masalah tapi kayak banyak masalah ya. Ketimbang orang punya banyak masalah tapi kayak gak punya banyak masalah. Ini tolak ukurnya dari mana? Berarti hatinya belum ada ilmu. Berarti hatinya belum ada ilmu. Begitu hatinya masuk, begitu Nabi menyampaikan pesan ini, sahabat nanya, halidzalika alamah ya Rasulullah? Itu berkenaan dengan cahaya yang masuk ke hati dan hati menjadi lapang, ada ciri-ciri, ada tandanya enggak? Kalau orang sudah merasakan itu, kira-kira cirinya apa?
Dijawab oleh Nabi SAW. Pertama, cirinya at-tajafi an darul ghurur. Ciri-ciri orang itu kalau sudah hati itu kemasukan cahaya, kemudian dia lapang, maka orang itu akan kelihatan satu perilaku. Perilakunya apa? Tajafi an darul ghurur, cuek sama urusan dunia. Perkara-perkara dunia mah bagi dia ringan, gak ada masalah, enggak. Urusan dunia ya. Kalau dia orang yang jualannya gak laku, ya ada besok. Kalau dia kerjanya telat turun gaji, insya Allah ada besok. Ntar juga diganti. Kebetulan dia orang yang mana? Oh, dia orang yang minjemin uang. Kemarin temennya datengin buru-buru minjem uang, penting katanya. Janjinya mau bayar dari kemarin, sampai sekarang gak dibayar-bayar. Gimana perasaan hatinya? Dongkol, marah, pegel? Enggak. Sama dunia sikapnya cuek banget. Kalau udah ada perbandingan antara hadir kajian sama pergi jalan-jalan, pilih mana? Kajian. Jalan-jalan sama kajian, pilih kajian. Pakaian yang satu kalau dipakai cakep banget. Yang satu kalau dipakai mu'alimah banget. Pilih yang mana? Ini baju dunia, yang satu baju akhirat. Dia pilihnya akhirat, sama dunia udah cuek. Sama dunia dia udah kagak peduli. Sama dunia dia cuek banget. Itu ciri-cirinya apa? Berarti hatinya mulai lapang. Hatinya punya cahaya, alias hatinya punya ilmu. Hatinya punya ilmu. Tapi kalau sama dunia masih, contohnya sama dunia masih apa? Masih perhitungan, kelihatan masih cinta, kelihatan masih tamak, kelihatan masih berebutan. Lah orang-orang yang kayak gini berarti bisa disimpulin ilmu kagak masuk. Kalau ilmunya gak masuk ke hati, kadang-kadang yang suka kita bingung hari ini, ternyata kita berbenturan dengan orang ilmunya gak masuk ke hati, gak masuk ke pikiran, karena ketutup dari kuping. Hadir kajian, kupingnya kagak dibuka. Ilmunya mau masuk, gak bisa. Ilmunya mau masuk, boro-boro ke akal, apalagi ke hati, gak bisa. Orang sampai kuping aja udah ketutup. Bagaimana tuh ngaji-ngaji, denger kagak. Sampai kadang-kadang kita suka sedih ya, ada orang ngaji. Tapi dia saat hadir kajian, dianya malah justru sibuk dengan urusannya sendiri. Itu yang begitu, ilmu masuk ke akal, gak masuk apalagi ke dalam hati. Tapi kalau dia udah ngerasain cahaya masuk, ilmu di akal udah pasti ada, karena masuk ke dalam hati. Kalau udah masuk ke dalam hati lapang, sama dunia udah mulai cuek. Kalau kemarin suami bawain gaji, kalau kurang 50.000 aja jadi pertanyaan. Kok biasanya ngasih sekian, ini kurang 50.000, kemana duitnya? Bagi kita itu jadi satu persoalan. Telat ngasih persoalan, tapi sekarang kalau udah hati lapang, apa Bu? Gak jadi masalah. Santai aja. Dia mau jelasin, dia gak mau jelasin, ya alhamdulillah. Hatinya lapang aja, kenapa? Karena sama dunianya udah cuek. Itu kalau udah masuk cahaya, itu baru tanda pertama. Adapun tanda keduanya apa? Wal inaba ila darul khulud. Orang kalau sudah masuk tuh cahaya ke dalam hatinya, ciri-ciri pertama udah dapat, sekarang ciri keduanya apa? Kecenderungannya pengennya ngurusin urusan akhirat aja. Kalau dulu kerja gak punya waktu, kalau sekarang udah inget, ya Allah dari kemarin sholat masih kurang tumakninah. Hadir kajian kayaknya lagi jarang. Bawaannya kepengennya udah deh sibuknya sama urusan yang manfaat.
Sibuknya mau urusan yang ada pahala, sibuknya pengen yang ada urusan tentang akhirat, mau nyari itu aja udah, gak mau nyari yang lain-lain. Masya Allah. Saya berapa kali Bu, pergi ke satu tempat ngedapetin orang yang kenal sama saya, nyapa saya. Mereka lagi kerja, mereka lagi cari nafkah, mereka lagi berusaha berjuang. Untuk apa? Untuk mereka itu memperjuangkan hak mencari makannya, untuk orang tua, untuk keluarga. Berapa kali saya ketemu orang kayak gitu. Ketemu sama saya, nyapa saya, Ustazah apa kabar? Ustazah Aisyah ya? Iya. Masya Allah, kok bisa kenal sama saya? Iya Ustazah, saya suka hadir kajian Ustazah, katanya. Terus habis dia negor saya, dia nangis. Dia nangis, dia malu. Karena dia masih pakai pakaian kerja. Dia nangis, dia malu. Maafin ya Ustazah, saya pakai celana, kerudung saya masih begini. Padahal buat saya dia pakai baju muslimah. Dia bukan yang gak pakai baju muslimah. Di mata saya saat itu dia pakai baju muslimah. Tapi ternyata dia punya rasa malu yang lebih. Dia bilang dulu saya cutinya hari Minggu. Sekarang saya minta cuti diganti jadi Selasa. Demi untuk hadir kajian Ustazah Hadroh di Banat, di majelis saya. Pokoknya saya kalau Selasa libur Ustazah, saya selalu hadir majelis. Saya datang kajian, saya datang ke sana. Cuman buat istiqomahin diri saya di sana. Saya yang kesentuh Bu hatinya. Saya bilang Masya Allah, ternyata di luar sana ada orang-orang yang di tengah gemelut dunia, tetapi mereka berjuang untuk mempertahankan akidahnya, imannya, mencari keberkahan dari kebaikan dalam hidupnya. Mereka berjuang, bukan mereka tidak berjuang, dan itu sangat luar biasa. Artinya apa? Ini kan berarti nandain ilmu batinnya masuk nih, begini. Ada ilmu batinnya daripada ngaji yuk. Aduh maaf deh, kita belum bisa dulu sekarang, masih repot nih. Sok entar. Kalau diajak mantar, iya insya Allah. Mudah-mudahan badan sehat, doain. Usaha mah kagak. Iya kalau dia, ayo ngaji, kerja maafin, masih sibuk belum bisa. Artinya apa? Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang belum cuek sama dunianya. Belum juga peduli sama urusan akhiratnya. Mereka belum peduli, tapi coba kalau udah peduli. Ibu bayangin, liburnya biasa Minggu. Tapi dia berani ngajuin kepada atasannya, saya kagak mau ambil libur minggunya saya mau ambil liburnya saya Selasa. Artinya ada usaha. Di saat dia ada usaha, Allah berikan dia jalan. Hari ini berapa banyak orang repot minta dikasih peluang, usaha kagak. Minta dikasih jalan sarana menjemput kebaikan, usahanya kagak ada. Jadi kalau kajian dibenturin sama kerjaan, mestinya kan dia yang berusaha. Bagaimana caranya kajian itu tidak berbenturan dengan kerjaan saya? Tapi untuk orang-orang ini hanya yang bisa berjuang orang-orang yang sudah punya ilmu batin. Kalau belum punya ilmu batin gak bakalan. Itu sampai pensiun umur 40. Lewat 50. Tahu umur pensiun berapa sekarang? Hah? Umur 55. Kalau bilangnya selalu tentang kerjaan, selama itu dia bekerja, dia tidak berusaha, selama itu juga dia gak akan pernah dapat peluangnya. Ibu bayangin ada orang bilang sholat awal waktu, iya insya Allah. Setiap kali mau sholat awal waktu kebentur sama kerjaan. Setiap kali dia mau berusaha sholat cepet kebentur sama kerjaan. Diingetin gak sempet kebentur sama kerjaan. Pertanyaannya, sebetulnya antara kerjaan dengan sholat itu mana penting? Yang lebih penting mana? Sholat. Tapi kita seringkali beranggapan sholat di waktu senggang. Bukan menyenggangkan waktu untuk sholat. Itu kan dua hal yang berbeda. Sholat waktu senggang sama menyenggangkan waktu untuk sholat itu dua hal yang berbeda. Ngaji kalau sempat sama nyempetin waktu buat ngaji itu kan dua hal yang berbeda. Orang mau belajar, dia yang nyempetin waktu untuk belajar sama kalau sempat belajar, beda.
Orang mau dapat rahmat Allah, mau dapat ampunan Allah, kalau sistemnya mikirnya, kalau sempat saya minta ampun, atau nyempetin diri untuk minta ampun. Yang benar yang mana? Nyempetin diri untuk minta ampun, bukan? Saat kita duduk di kajian, saat kita mendapatkan kesempatan di bulan-bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan, yang perlu kita lakukan itu apa? Menyempatkan diri, atau kita mencari adanya kesempatan. Kalau nunggu kesempatan, gak datang-datang untuk kesempatan. Tapi saat kita menyempatkan diri, Allah bakal kasih kesempatan demi kesempatan yang tak pernah kita duga-duga sebelumnya. Ternyata waktunya ada, ternyata berkah, ternyata manfaat, ternyata, oh Masya Allah. Ini baru ciri yang kedua. Apa urusannya? Akhirat, dah pikirannya, sekarang mau udah dah cukup, kemarin kurang puas apa sama dunia. Sekarang udah urusannya sama akhirat. Dan kalau dipikir-pikir, zaman dulu Bu, orang-orang itu kan kalau belajar tentang Islam itu gak kayak kita sekarang. Yang bisa dibilang notabene-nya hadir kajian bisa setiap hari, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Tapi orang dulu ketemu nabinya susah. Waktu Islam pertama-tama disebarluaskan, itu kan gak gampang. Tapi kok mereka bisa punya keimanan yang begitu luar biasa? Karena para sahabat itu, mereka lebih dahulu masuk ilmu batin daripada ilmu zahir. Imannya mereka lebih unggul daripada praktek-praktek perbuatan mereka dalam ibadah. Imannya dulu. Itu contoh Nabi waktu pulang. Dari mana? Dari Isra wal Mi'raj, di setengah jalan Nabi mencium bau harum yang sangat wangi. Pada saat Nabi mencium aroma yang sangat wangi ini, Nabi tanya, Raihatu man hadza Jibril? Wanginya siapa ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, itu wanginya Masyitah bintu Fir'aun, tukang sisir anaknya Fir'aun. Tukang sisir anaknya Fir'aun ada di cerita Isra Mi'raj Nabi. Lah penasaran dong, kok bisa dia punya aroma wangi sedalam itu? Ada apa di baliknya kisah seorang Masyitah imra'ah Fir'aun ini, bintu Fir'aun? Ada apa di balik kisah? Rupanya zamannya dulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam ngajakin orang-orang untuk beriman kepada Allah dengan segala keterbatasannya dari apa yang dilakukan oleh Fir'aun dengan kekejamannya. Ternyata kalau sudah yang namanya cahaya iman itu mau masuk ke hati seseorang, walaupun di tengah istana Fir'aun, iman bisa masuk ke dalam sana. Ini tinggalnya di mana? Di istana. Tinggalnya di istana, kerja di bawahnya Fir'aun yang ngaku Tuhan. Tapi kalau sudah cahaya iman itu masuk, walaupun dia sedang berada di dalam istana Fir'aun, tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih hatinya untuk mendapatkan kebaikan, dia menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masuk iman, percaya sama Allah, percaya sama Nabi Musa, dia percaya sama Rasulnya. Lagi nyisirin anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh. Namanya orang refleks, kalau kita sisir jatuh suka nemu orang lata gak? Kalau orang lata tuh baik-baik sama yang latanya kotor. Bener, apalagi kalau sudah tahu dia latanya nggak bisa disensor, jangan dipecandain Bu. Kan kesian malaikat yang nyatetin dia. Bener, kesian malaikat yang nyatetin dia. Refleksnya soalnya ngomongnya kok kotor gitu, diganti. Nah ini refleks, bukan latah, refleks. Begitu sisirnya jatuh, diambillah sisir itu. Tapi begitu ngambil, ngomong apa dia? Bisik doang. Bismillah, ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, semoga Fir'aun tumbang. Bayangin, lagi ngambil sisir, yang disisir anaknya Fir'aun, refleks. Di tengah istana Fir'aun bisa-bisanya, kan gitu ya, bisa-bisanya
Emang udah dasar hati itu dipenuhi dengan cahaya, hatinya dipenuhi dengan ilmu iman dan kebaikan, dia walaupun di tengah istana Fir'aun gak ada ketakutan. Ambil sisir, bismillah, ta'isa Fir'aun. Alaki rabban ghaira abi. Ditanya sama anak Fir'aun, kamu punya Tuhan selain bapak saya? Oh kamu bisa-bisanya? Disamperin sama anak Fir'aun dan bapaknya. Abah, atau bilang bapak ya, nih ada pengkhianat di dalam istana kita. Dia tidak menyembahmu, dia menyembah Tuhan selain engkau. Wah, dipanggil sama Fir'aun. Ditanya sama Fir'aun, betulkah kau menyembah Tuhan selain diriku? Kalau kita kan bisa gemeteran kayak apa ya. Tapi emang dasar orang kalau hatinya sudah dipenuhi dengan iman dan cahaya, gak ada gentarnya ditanya gitu. Naam, Rabbi wa Rabbak Allah. Jawaban itu perempuan dengan tegasnya, iya, Tuhanku adalah Tuhanmu juga, dialah Allah. Marah Fir'aun, mukanya merah. Coba kuulangi pertanyaanku. Alaki rabban ghairi, apa kau punya Tuhan yang kau sembah selain aku? Nah, iya, Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku dan juga Tuhanmu, dialah Allah. Lantang lagi tuh perempuan dengan tegasnya bilang, enggak ada takutnya. Ini Fir'aun depan mukanya, yang begitu kejam, yang begitu sadis, ya subhanallah, tapi enggak khawatir. Sampai apa yang terjadi? Subhanallah. Selesai daripada itu Fir'aun murka, dikasih penawaran. Kumaafkan kesalahanmu jika kau kembali menyembahku. Dah dikasih satu penawaran. Bikin malu nih, kata Fir'aun. Kalau sampai terjadi ada di istana yang diam-diam selama ini nyembah selain daripada aku, saya maafin, tapi dengan syarat kembalilah menyembahku. Jawaban perempuan itu, enggak mungkin. Tuhanku satu, wa Rabbi wa Rabbak. Dia Tuhanku dan Tuhanmu, Allah. Enggak goyah bu, walaupun Fir'aun di depan mata. Hari ini berapa banyak iman kita digoyang untuk sesuatu yang bahkan sepele dengan urusan dunia. Diajakin kita untuk apa? Untuk terperdaya oleh bujuk rayu syaitan, dunia, sampai kadang-kadang agama menjadi nomor kesekian. Nauzubillah min dzalik. Ini apa yang terjadi pada Masyitah? Fir'aun marah dengan jawabannya. Kata Fir'aun, kalau gitu panggil semua keluarganya, panggil suaminya, panggil anak-anaknya, kumpulin semuanya, mari kita adakan penyiksaan besar-besaran di istana. Diambilin panci, periuk lah, paling besar, didihkan air di dalamnya, godok, biar apa? Biar apinya semakin besar, airnya semakin panas. Qila, ada lagi yang bilang minyak. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang benar, nggak tahu minyak, nggak tahu air. Intinya dua-duanya sama-sama nggak enak. Iya kan? Enak. Apa yang dilakuin Fir'aun? Panggil suaminya, panggil anaknya. Suaminya, anaknya didatengin, anaknya ada 3. Satu sudah dewasa, tengah, yang paling kecil masih bayi, masih nyusu, belum bisa ngomong. Apa yang dilakuin Fir'aun? Kan tadi dia itu adalah penguasa zalim, keji, perbuatannya luar biasa bengis. Kata Fir'aun, lemparkan pertama anaknya dulu. Lemparin anaknya. Mana ibu mana yang sanggup ngelihat anaknya disakiti, dizalimi, atau mungkin dilukai. Tapi ternyata suaminya, anaknya, semua begitu nengok ke wajahnya Masyitah bilang apa? Innaki alal haq. Suaminya bilang, kamu tuh dalam jalur yang benar. Teruskan. Terusin. Anaknya ngomong juga, innaki alal haq. Kamu ibu di jalur yang benar, jangan mundur. Anak kedua bilang, innaki alal haq. Kamu itu di jalur yang benar, jangan mundur. Satu persatu suaminya masuk. Disaksikan oleh matanya dia. Anak pertamanya masuk.
Anak keduanya masuk, semuanya dia apa? Dididihin sama Fir'aun. Tinggal Masyitah sama anak bayinya. Namanya, kalau tadi kan anaknya nggak dipegang ya, masuk. Ini anaknya yang masih bayi dalam genggamannya, dalam pelukannya. Dia melangkah dengan keraguan. Ya Allah, ini anak masih kecil, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi fa'alhamallah, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dengan keagungannya memberikan suatu yang luar biasa, keajaiban, sehingga anak bayi yang nggak bisa ngomong tiba-tiba ngomong di situ. Jadi salah satu bayi yang ngomong itu adalah bayinya Masyitah. Bayi di zaman Nabi Yusuf, bayi Isa, kemudian bayinya Masyitah. Ngomong itu bayi, ngomong apa? Innaki alal haq ya ummi. Kau di jalur yang benar, teruskan. Suruh terusin anak kecil. Begitu anaknya ngomong, didengar kan sama seluruh istana itu. Berapa banyak orang yang kemudian akhirnya beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firaun malah tambah kewalahan. Makin marah Firaun, masukin cepetan ke dalam periuk itu. Masuk dia dengan putrinya, dengan anaknya itu ya, anak bayi itu ke dalam periuk tersebut. Meninggal dunia Masyitah. Saat Masyitah masuk, tiba-tiba dari periuk itu keluar aroma wangi yang sangat semerbak. Dianya wafat, dianya syahid, tapi wanginya keluar sangat semerbak. Dan ternyata wanginya itu sampai sekarang masih diabadikan. Bahkan Nabi SAW begitu Mi'raj diperciumkan oleh Allah Subhanahu wa taala aromanya Masyitah, saking wanginya, saking harumnya, karena bentuk ketakwaannya Masyitah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perempuan. Ini perempuan, kalau sudah hati itu tadi masuk cahaya, ada apa aja dalam hidupnya nggak ada gentar. Tidak ada khawatir, kekurangan apa, diancam apa. Tapi kalau sudah iman yang ada di hati, nggak ada ketakutan sama sekali. Masya Allah. Itu tanda yang kedua. Yang terakhir, kalau hati ini sudah dipenuhi dengan cahaya, ya, lapang, luas. Ciri satu, ciri dua sudah dikasih. Lalu apa tanda yang ketiga? Tanda yang ketiga, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Mereka akan menjadi orang yang mempersiapkan kematian sebelum waktunya datang. Akan menjadi siapa? Yang mempersiapkan kematian sebelum waktunya tiba. Mereka enggak nunggu teguran Allah dulu. Mereka enggak nunggu umurnya sudah tua dulu. Mereka kapan saja mereka tunggu kematian itu datang, karena menurut mereka enggak muda, enggak tua, bisa wafat kapan saja. Enggak kaya, enggak miskin, bisa wafat kapan saja. Jadi artinya tolak ukurnya orang itu yang umurnya panjang enggak bisa diukur dari kayanya, enggak bisa diukur dari hartanya, enggak bisa diukur dari apa-apanya, karena semua menjadi rahasia Allah. Nah, tugasnya kita apa? Siap-siap. Siap-siap dengan apa? Ya tentunya dengan amal soleh, Bu. Persiapan ini enggak nunggu kita jadi orang baik dulu gitu. Tapi untuk mempersiapkan itu kita belajar jadi orang baik. Ingat, orang enggak nunggu harus jadi baik dulu baru dianggap itu orang yang benar. Tapi untuk menjadi orang benar kamu harus belajar jadi orang baik. Hari ini orang kepengen bisa mendapatkan kemuliaan di akhirat bersama dengan Nabi, dikumpulkan dengan Nabi. Lalu selalu pikirannya, ntar deh. Kalau udah siap waktunya, ntar deh. Kalau udah ada waktunya, ntar deh. Sok entar terus kan. Tapi berapa banyak dari mereka yang entar, tahu-tahu sabagahul maut, kematian lebih dulu menjemput. Kita nggak mau jadi yang begitu. Ibu lagi sehat, pengen lagi sehat pun kita siap-siap kapan itu dijemput. Lagi sakit, berapa banyak orang yang sudah sakit bolak-balik rumah sakit, kalau Allah mau kasih umur panjang mah panjang aja terus umurnya. Muda, tua, nggak nentu. Yang masih muda tiba-tiba. Yang tua sudah nggak bisa bangun, masih ada.
Artinya apa? Allah mau jadiin semuanya pelajaran buat kita. Nggak nunggu tua untuk wafat, nggak nunggu berubah untuk wafat. Yang ada siapin diri menjemput kematian. Siapin aja. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaum salihin, orang-orang saleh yang hari ini namanya kita sebut satu-satu umpamanya dari cerita-cerita, mereka tidak lari kecilnya sudah jadi orang baik gitu. Mereka juga manusia. Sekelas ulama yang bernama Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad ini dulu siapa, Bu? Begal, tukang begal. Gutta'ut tariq, perompak. Kalau ada orang kafilah lagi jalan, dia yang nyetop, serahin harta kalian, semuanya dirampok. Segitunya Imam Fudail bin Iyad, ulama besar. Pengarang salah satu kitab hadis yang gak kalah tanggung. Dulunya siapa? Dulunya begal. Dulunya begal. Dulunya perampok. Tapi apa? Dia gak mikir, wah ntar kalau udah tua deh saya baru berubah. Sampai datang satu waktu Imam Fudail bin Iyad jatuh cinta sama seorang gadis. Kalau lagi jatuh cinta, namanya orang jatuh cinta kan lupa daratan ya. Maka berencana, singkat cerita lah, dari jatuh cintanya itu berencana kita kabur yuk. Kita melarikan diri bareng yuk. Katanya si Imam Fudail bilang sama si pacar, oh iya mereka akhirnya janjian satu malam, di hari ini, di waktu ini kamu datang ya ke rumah saya, jemput saya, kita kabur bareng. Udah janjian nih, udah matang nih. Imam Fudail udah siap-siap. Manjat kebetulan rumahnya temboknya tinggi. Imam Fudail dengan susah payah manjat ke tembok itu, ini tinggal turun nih. Itu turun sudah pekarangan rumah si gadis. Tinggal turun, tapi begitu dia di atas, dia mau ancer-ancer turun, dia mau pastiin dulu. Kira-kira waktu saya turun, waktunya udah pas atau belum. Ini malam-malam nih, semua orang lagi pada tidur. Maka Imam Fudail itu dengan keheningan malam mencoba mencari-cari ada nggak suara, takutnya ada yang lagi bangun, takutnya ada suara orang di mana. Maka dengan keheningan itu Imam Fudail mencoba mencari suara. Suara apa, toto kedengeran lantunan suara orang lagi baca Quran. Ada yang lagi baca Quran. Begitu lagi baca Quran, kedapatan ayatnya alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha' qulubuhum lidzikrillah. Ayat ini bukan sembarang ayat ya. Banyak para ulama besar yang taubatnya gara-gara ayat ini. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha' qulubuhum lidzikrillah. Belum tibakah waktu untuk orang-orang lalai agar hati mereka takut kepada Allah? Ayat ini bunyinya begitu. Jadi Imam Fudail lagi bengong gitu. Lagi nyari suara, mau turun nih. Udah nyampe, udah mau turun. Tahu-tahu kedengaran orang lagi baca Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha' qulubuhum lidzikrillah. Ilmunya masuk ke hati. Bukan lagi ke sini. Masuk ke hati. Apa yang dilakuin Imam Fudail? Alana ya Rab, dia teriak. Sudah tiba waktunya ya Rab, hari ini waktunya. Fudail kembali kepadamu. Hari ini waktunya Fudail taubat. Hari ini waktunya Fudail bakal jadi orang benar. Hari ini ya Rab, al-an ya Rab. Udah mau kabur nih, anak gadis tungguin. Tapi kalau orang sudah walau nanggung, tinggal loncat. Iya, tapi kalau sudah ingat sama Allah, sudah tahu mana yang benar, sudah tahu itu salah, gak ada bahasa nanggung. Loncat balik ke tembok keluar. Imam Fudail bilang, saya taubat, saya mau jadi orang baik mulai hari ini. Gak mau lagi jadi apa, jalan Imam Fudail. Dulu kafilah-kafilah kalau istirahat mereka pasti singgah di titik-titik tertentu. Satu waktu Imam Fudail jalan tuh malam lagi taubat deh. Dia nyesel, dia pulang, dia mandi. Dia rapiin dirinya, dia taubat, dia belajar, dia perbaiki setiap perbuatannya.
Dia jalan kaki, dia sampai ke tenda itu, ada kafilah-kafilah lagi duduk di situ. Imam Fudail ada di situ lagi duduk, lagi istirahat juga. Orang-orang bilang, ayo nih malam kita mau lanjut jalan apa kita mau istirahat? Kata temannya bilang, udah kita lanjut jalan aja. Teman yang satu bilang, jangan jalan. Biasanya Fudail jam segini lagi kelilingan. Imam Fudailnya ada di situ. Fudail jam segini biasanya lagi kelilingan, akhirnya kita punya harta raib semua katanya. Jangan. Kita nggak berani ngambil keputusan di waktu Fudail lagi berjaga-jaga. Imam Fudail nyaut, saya orang yang kalian takuti. Ana Fudail bin Iyad udah tobat. Fudail gak bakal lagi ngerampok, Fudail gak bakal lagi ngebegal orang, Fudail gak bakal lagi macam-macam. Kalian semua bebas, jangan takut sama Fudail, takut sama Allah. Dipesenin gitu dong, jangan takut sama Fudail, takut sama Allah. Itu Imam Fudail, ulama besar, Fudail bin Iyad. Gak sembarangan, tapi punya latar belakang siapa? Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, gak nunggu kita jadi baik dulu baru bisa jadi orang baik, tobat, enggak. Tapi kita butuh memutuskan rantai keburukan dari perbuatan kita biar kita jadi orang baik. Ayo kita punya sifat-sifat buruk, malas, suka mungkin bicarakan tentang aib orang, mungkin kita suka meninggalkan hal-hal yang diperintahkan Allah, mengabaikan apa yang dilarang oleh Allah. Tugas kita memutus rantai itu untuk kita berubah menjadi orang yang baik. Tugas kita memutus keburukan agar kita bisa mendekatkan diri pada kebaikan. Enggak nunggu kita berubah karena Allah yang merubah, enggak. Allah mau lihat kita mau berubah apa kagak. Maka alhamdulillah di sini di tempat ini alhamdulillah pastinya ada majlis-majlis kebaikan yang dibuka, yang diadakan, mungkin di setiap minggunya, mungkin di setiap bulannya, wallahu a'lam bishawab. Apapun itu, jangan nunggu waktu senggang untuk kita datang, tetapi senggangkan waktu untuk kau datang. Dalam bertobat, beribadah kepada Allah, jangan nunggu seolah kau disadarkan, tetapi buatlah dirimu sadar untuk menjemput kebenaran. Ayo kita dikasih akal sama Allah SWT, terus kita mau lalai sampai berapa lama? Ini sifat 3, ciri-ciri daripada orang yang hatinya telah dimasukkan cahaya. Adakah kita di antara mereka semua? Jikalau dari 3 sifat ini belum ada pada diri kita, ayo kita cari cahaya tersebut agar kita bisa hidup dengan tumakninah, hidup dengan nikmat, walau kita dengan kondisi apapun, tapi Allah beri kita hati yang lapang. Allah kasih hati yang lapang, karena ternyata punya hati yang lapang adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhin hati yang sempit, jauhin masalah-masalah yang datang, jauhin semua ujian-ujian yang datang. Dengan apa? Dengan hati yang lapang. Sikapi semua problematika hidup dengan hati yang lapang. Dengan itu semua insya Allah, Allah semakin tambahkan keimanan di hati kita. Allah semakin kuatkan keimanan di hati kita. Allah semakin tebalkan iman di dalam hati kita. Allah semakin tambahkan ketakwaan di dalam hati kita. Bila mana kemarin kita melakukan kemaksiatan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, dosa zahir, dosa batin, yang sehingga yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya Rab, dengan dosa-dosa itu semua gugurkan dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, tutupi segala kekurangan-kekurangan kami. Gantikan semua itu dengan kebaikan darimu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, dengan ampunanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, bila tiba waktunya ajal menjemput, wafatkan kami dalam husnul khatimah, wafatkan kami dalam iman, wafatkan kami dalam Islam. Ya Rabb, wafatkan kami semua punya dosa telah kau ampunkan. Allahumma ya Allah, bila datangnya ajal, wafatkan kami di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rab, dengannya hidupkan kami. Ya Rab, dengannya wafatkan kami. Ya Rab, dengannya kumpulkan kami bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang sedang diuji, angkat ujiannya. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang tertimpa musibah, ya Rab, angkat musibahnya. Ya Rab, di antara kami ada yang sedang berduka, ya Rab, bahagiakan hatinya. Ya Rab, di antara kami ada yang sedang terlilit hutang, lunasi hutang piutangnya. Ya Rab, di antara kami ada yang tentunya dengan membawa hajat yang banyak, maka kabulkan hajat-hajatnya. Ya Rab, di antara kami ada yang sedang sakit, maka sembuhkan sakit-sakitnya, ya Rab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya Rab jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.